Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita kembali lagi akan mengupas kitab kita. Pada hari ini kita akan membahas tentang Kejadian 14 ayat 1-16. Ini tentang Abraham mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Firman yang saya sampaikan pada hari ini berjudul Kasih Sayang Abraham terhadap Lot. Sebelum masuk ke firman, saya ingin menceritakan sedikit tentang pengalaman pribadi saya. Saya punya seorang tetangga, itu saya manggilnya Budi Tati. Jadi Budi Tati ini adalah bisa dibilang tempat penitipan anak. Jadi dulu ketika mama saya, papa saya pergi gitu, saya dititipin di situ gitu. Dari saya kecil sampai saya gede itu saya masih sangat lengket. Begitupun juga dengan adik-adik saya. Dan bisa dibilang Budi Tati ini sebenarnya bukan Budi sesungguhnya. Jadi cuman emang tetangga, jadi bukan ada ikatan darah, jadi bukan saudara kandung gitu. Tapi pada suatu saat Budi Tati ini sakit gitu. Sekolah saya juga semuanya panik gitu. Jadi kayak ketika Budi saya sakit ini, akhirnya kita bawa ke dokter. Ternyata Budi saya ini stroke gitu. Dengan berobat dan lain-lain, akhirnya untungnya puji Tuhan ini dia sudah sehat sekarang. Dan dia nggak lupa tentunya sama saya. Kan biasanya ada yang stroke tuh lupa kayak beberapa hal gitu sama orang. Jadi sebegitu dekatnya keluarga saya dengan keluarga Budi Tati ini. Jadi dia juga punya anak gitu. Jadi kami benar-benar dekat gitu. Ketika saya pulang pun akhirnya kita jalan-jalan. Saya diajak jalan gitu kemana sama beliau gitu. Ya jadi bisa dibilang memang kasih sayang itu gak cuma sebatas tentang saudara sama saudara gitu. Memang bahkan karena saking lengketnya sebuah hubungan juga bisa malah melebihi kasih sayang terhadap saudara sendirinya gitu. Jadi kayak bukan terhadap saudara juga, ternyata juga orang tuh kita bisa menganggap orang itu seperti saudara kita sendiri gitu, walaupun bukan saudara asli gitu. Jadi itu sekilas tentang kisah saya dan Budi saya. Saya sangat sayang sama beliau gitu, karena memang dari kecil saya memang di sana gitu, di rumahnya dia gitu. Jadi itu. Dan fun fact-nya memang selisih rumah itu cuma selisih 2 rumah gitu. Jadi kayak benar-benar dekat gitu. Jadi memang ditipin gitu, memang karena dekat gitu. Nah, bagaimana dengan kisah persaudaraan Abraham dan Lot ini? Tempat yang dipilih Lot itu kita tahu ya, tempatnya subur, tempatnya lebih baik gitu daripada tempat Abraham. Namun ternyata justru tempat yang dipilih Lot tidak seindah apa yang dia pikirkan, tidak seindah yang kita pikirkan juga, karena biasanya manusia sekarang pun milihnya juga milih sesuatu yang lebih baik gitu kan, saudara. Namun ternyata memang yang dipilih Lot ini tidak seperti yang dia pikirkan. Negeri itu tidak aman, rawan sekali, malah peperangan juga terjadi akhirnya. Hingga akhirnya Lot juga menjadi tawanan gitu, karena adanya peperangan di negeri itu gitu. Saat Abraham mendengar kabar ini, dia nggak cuek, dia nggak merasa bahwa Lot sudah besar, dia bisa melindungi dirinya dia sendiri gitu. Tidak seperti itu. Bahkan walaupun kita tahu sendiri di pasal 13 Abraham dan Lot itu pernah selisih tentang lahan yang mereka akan tempati gitu. Tapi perselisihan itu tidak membuat Abraham itu dendam terhadap Lot.
Kan bisa aja tuh namanya manusia kan, jadi akhirnya memutuskan persaudaraan. Ada loh saudara yang gara-gara sebuah warisan pun kakak beradik itu bisa saja kayak benar-benar memutuskan ikatan darah gitu. Apalagi saudara pernah tahu juga tentang kisah yang juga ini lagi viral nih, yang kematian sekeluarga di Kalideres. Itu kan sebenarnya kalau dipikirkan, mereka masih punya saudara yang istilahnya waktu itu kata sepertinya adiknya ya, dia masih punya adik gitu di keluarga itu, tapi kok anehnya kok nggak pernah berkunjung, nggak pernah saling berkabar bahkan sampai beberapa tahun. Itu kan juga dipikirkan tidak logik ya saudara. Apalagi sebuah keluarga itu biasanya saling peduli satu sama lainnya gitu. Jadi kisah itu tuh benar-benar membuat saya tuh sadar bahwa terkadang keluarga sendiri itu tidak seperti keluarga, tetapi terkadang apa yang saya pikir teman itu malah seperti keluarga gitu saudara. Jadi kisah ini bagi saudara, Abraham tidak dendam sama Lot gitu. Dia bahkan langsung menyiapkan pasukan untuk menyelamatkan Lot ini. Mari kita baca yang ayat 14-16. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot saudaranya, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orangnya. Jadi di sini kita tahu ya saudara, Abraham itu sebegitu menyayangi keponakannya yaitu Lot gitu. Jadi kisah Abraham ini perlu kita tiru, kita teladani gitu. Seperti apa yang saya alami juga dengan Budi Tati itu juga perlu kita terapkan juga saudara. Jadi sebenarnya kasih ke saudara, apalagi saudara kandung tuh sebenarnya memang harus harus saling menyayangi dan saling peduli satu sama lain gitu. Jadi memang benar apa yang perbuat Abraham terhadap Lot ini. Ya padahal dengan mereka sudah berselisih juga gitu, tapi tidak membuat Abraham tuh benci terhadap Lot ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa menjadi rema bagi hidup kita semua. Jadi teruslah mengasihi saudara Anda. Jadi kasih persaudaraan itu sangat-sangat penting tentunya juga bagi saya sendiri, karena ketika mungkin teman-teman atau entah teman gereja, kampus, bahkan semua orang yang kita kenal tuh menyakiti kita tuh, menyakiti saya pulangnya juga ke keluarga. Saya pulangin ke papa mama saya. Jadi memang kasih terbesar, kasih terkuat itu memang tentang kasih keluarga gitu. Jangan seperti keluarga yang di Kalideres itu ya saudara, tidak peduli sama keluarganya sama sekali. Dan bahkan ketika diwawancarai juga saya melihat bahwa keluarga dari korban Kalideres ini bahkan tidak menunjukkan ekspresi sedih dan malah biasa saja gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Teruslah menyayangi keluarga Anda, teruslah menyayangi saudara Anda. Amin. Terima kasih.